Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi Ibu. Selamat pagi, Pagi Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa Pak. Semangat Allahu Akbar. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah untuk mencari ilmu ya. Amin. Sebelum kita mengawali kegiatan belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan Mas Nizar dipimpin berdoa terlebih dahulu teman-temannya. Iya Ibu, terima kasih. Ayo teman-teman, kita berdoa agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta berguna untuk kelak nanti. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Rabbah wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga dengan awalan berdoa tadi, kegiatan belajar kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan membawa ilmu yang berkah dan barokah. Oke, sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu akan presensi dulu kehadiran anak-anak. Coba Mas Nizar Agna. Hadir Bu, selalu hadir. Mas Happy Sugiyarto hadir gak? Hadir Bu. Mbak Dewi Siti Khotijah hadir? Hadir Bu. Ya. Mbak Tantri Murdiani hadir? Hadir Bu. Oke, alhamdulillah ya sudah hadir semua dalam keadaan sehat. Oke, sebelum berbicara nanti kita akan membagi menjadi 4 kelompok ya. Ibu akan bagi kelompok pertama yaitu kelompoknya Mbak Dewi ya. Kelompok 2 kelompoknya Mas Yanto. Kelompok 3 kelompoknya Mbak Tantri Murdiani dan kelompok 4 kelompoknya Mas Nizar Adnan. Oke anak-anak semua, kita lanjutkan ya setelah pembagian kelompok. Apa sih profil pelajar Pancasila yang diharapkan pada materi pelajaran kali ini? Yaitu pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan sosial. Yang ketiga, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian profil pelajaran Matanil alaminya yaitu yang pertama berkeadaban, kedua keteladanan, kewarganegaraan, berimbang, musyawarah, dan toleransi. Ya, diharapkan teman-teman bisa menerapkan profil pelajaran dan profil pelajaran. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran pada hari ini coba dibaca Ibu Tantri, Mbak Tantri. Tujuan yang pertama apa, Mbak Tantri? Pertama, menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Yang kedua, memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah kitab-kitab Allah. Harapannya kita bisa menjelaskan makna iman dan memiliki rasa ingin tahu tentang sejarah kitab-kitab Allah. Oke, selanjutnya Ibu punya pertanyaan pemantik ini anak-anak. Coba
pertanyaan yang pertama, apa yang kalian pahami tentang makna iman? Yuk, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Apa? Percaya dengan sepenuh hati. Oke, pertanyaan yang kedua. Kalau iman kepada kitab-kitab Allah berarti apa? Percaya kepada kitab-kitab Allah, yaitu Iya. dalam Islam Al-Quran. Ya, tidak hanya kitab Al-Quran ya Mas Nizar, tapi semua kitab-kitab Allah wajib untuk kita percayai. Iya, Oke, selanjutnya. Nah, ini Ibu punya pengenalan problem atau masalah. Coba masing-masing kelompok silakan tuliskan jawaban dari pertanyaan yang Ibu paparkan tersebut. Ayo coba cepet-cepetan. Kelompoknya siapa yang bisa menjawab? Yang pertama, mengapa kita hanya mengamalkan kitab Al-Quran sebagai pedoman hidup kita? Siapa yang tahu jawabannya? Saya, Bu. Apa Mas Dedi alasannya kenapa kok kita hanya mengamalkan kitab Al-Quran? Karena Al-Quran kitab sucinya orang Islam. Iya, betul sekali. Nah, walaupun ada kitab-kitab Allah yang lain diberikan, tapi kita tidak wajib untuk mengamalkan. Yang diamalkan hanya kitab Al-Quran. Karena kita umat Islam. Kitabnya kitab Al-Quran. Oke, yang kedua, siapa yang mau menjawab? Pentingnya iman kepada kitab-kitab Allah. sangat penting, Pentingnya Bu. sebagai apa? Sebagai pedoman kita agar kita hidupnya itu tidak mudah goyah atau terayu oleh rayuan setan-setan itu. Sebagai pedoman hidup kita. Jadi diturunkannya kitab-kitab Allah itu sebagai pedoman umat manusia. Ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua yang sudah bisa menjawab. Tahap selanjutnya, ini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pengertian iman kepada Allah. Kemudian kepada kitab-kitab Allah berarti apa? Mempercayai dan meyakini bahwa Allah menurunkan wahyunya dalam bentuk apa? Bentuknya di kitab-kitabnya. Untuk apa? Untuk petunjuk atau pedoman hidup umat manusia. Ya. Nah, dalam ajaran Islam ini ada 4 kitab utama yang wajib diyakini oleh umat muslim. Yang pertama kitab apa? Apa? Al-Quran. Siapa di sini yang sudah bisa membaca Al-Quran? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, benar ya Mas Yogi. Ya. Kitab Al-Quran diturunkan kepada siapa, Mbak Santri? Nabi Muhammad SAW, Bu. Ya, betul sekali ya. Yang kedua lagi Taurat diturunkan kepada siapa? Mbak Sri. Kepada Nabi Musa. Ya, kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga kitab Injil kepada Nabi Musa, dan yang keempat kitab Zabur kepada Nabi alaihissalam. Sejarah dan peranan masing-masing kita. Ini sejarahnya bahwa yang pertama kitab Al-Quran ini kitab yang terakhir sebagai penutup kitab isinya lebih ya sepanjang masa ya, tidak ada kitab selanjutnya setelah Al-Quran. Yang kedua kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, mengatur hukum-hukum dan peraturan bagi umatnya. Kemudian yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, berisi petunjuk hidup dan ajaran yang menyebarkan kasih sayang, kedamaian dan keselamatan.
Tuhan. Yang keempat ada kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Isinya apa? Berisi nyanyian, pujian, dan doa kepada Allah. Oke, sekarang ini tugasnya untuk diskusikan. Jadi beberapa masalah ini sudah jadi masalahnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, anak-anak semua bisa didiskusikan. Waktunya 20 menit dari sekarang. Oke, sudah selesai anak-anakku? Sudah, Bu. Ya, Bu. Cepetan, siapa yang berani maju nomor 1? Saya, Bu. Oke, Mbak Dewi, silakan dipresentasikan hasil diskusinya Mbak Dewi. Baik, Bu Guru, hasil diskusi kelompok kami, pokok-pokok ajaran dalam Al-Quran itu sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan umat manusia. Secara umum, Al-Quran memberikan pedoman hidup yang mencakup ajaran-ajaran tentang keimanan, ibadah, hukum, sosial, dan sejarah. Gitu, Bu. Ya, bagus sekali. Terima kasih pemaparannya. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Dewi. Terima kasih, Bu. Oke, yang kedua siapa yang berani maju? Saya, Bu. Ya, silakan Mas Happy. Nah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sejarah dan isi kitab Taurat. Kitab Taurat yaitu kitabnya umat Yahudi serta menjadi bagian dari wahyu Allah yang juga diakui dalam agama Islam. Taurat secara umum mengacu pada 5 buku pertama dari Alkitab, yaitu Perjanjian Lama yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Taurat sangat penting karena memuat hukum-hukum yang menjadi dasar ajaran kehidupan umat Yahudi. Adapun sejarah dari kitab Taurat yaitu wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam yang merupakan salah satu nabi yang sangat dihormati di kalangan umat Islam dan Yahudi. Wahyu ini diterima oleh Nabi Musa di Gunung Sinai setelah ia memimpin Bani Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Adapun isi kitab Taurat yaitu tentang hukum, kisah-kisah sejarah, dan petunjuk hidup yang penting bagi umat Yahudi. Adapun relevansinya dengan umat Islam, kitab Taurat diturunkan oleh Allah, kesamaan hukum-hukum Allah, dan menghormati kitab-kitab Allah. Itu, Bu, hasil diskusi dari kelompok 2. Ya, oke. Terima kasih. Sebelum Ibu menyimpulkan, anak-anak ada yang mau bertanya enggak tentang materi kita pada hari ini? Sudah paham? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Kalau sudah, Ibu bagikan ini ya lembar refleksi. Silakan dikerjakan. Setelah itu Ibu punya beberapa PR untuk kalian kerjakan di rumah ya. Silakan kalian kerjakan buku paket halaman 50. Nah, coba dibuka semua bukunya. Sudah. Ya, nomor 1 sampai 5 itu ya dikerjakan. Kita cocokkan minggu depan. Ya, Oke. Bu. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini ada yang bisa menyimpulkan deh? Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, kesimpulannya Ya, Bu. ya, bahwa apa? Bahwa kita harus mengimani kitab-kitab Allah. Ya. Kalau kita sebagai umat Islam
terhadap kitab Al-Quran, selain mengimani, kita juga harus mengamalkannya. Ya, mempelajarinya dan mengamalkan isi kandungannya. Iya, Bu. Oke, pinter semua anak-anakku semua ya. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita pada kesempatan kali ini ya. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.